wa yusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedalam syukur, setinggi puji hanya kepada Allah Ilahi Rabbi, penguasa alam jagat raya ini, sehingga kita dapat berjumpa di perlombaan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada seorang revolusioner yang merupakan the best from the best man. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu Akbar. Kepada dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku sekalian, penerus masa depan bangsa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Fahri, jawabnya alhamdulillah. Sekali lagi ya, sahabat Fahri, alhamdulillah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggalnya istri tercintanya Khadijah dan paman tercintanya Abu Thalib, Rasulullah mendapati tekanan dari kaum Quraisy. Tanah Mekah sudah seperti tanah berduri bagi Rasulullah. Kaum kafir sudah semakin berani karena dua orang penyokong utama dakwah Nabi telah tiada, yaitu Abu Thalib pamannya dan Khadijah istrinya. Tekanan-tekanan itu datang dari internal maupun eksternal. Telah sempurna Rasulullah terima, yang membuatnya terhimpit dari segala arah. Namun ada secercah harapan untuk berdakwah di negeri lain, dan negeri itu bernama Taif. Kemudian Nabi berjalan sejauh 100 km menuju Taif untuk berdakwah di sana. Namun setelah sampai di sana, beliau bukannya disambut, tapi malah dilempari dengan batu, dengan kayu, dengan tulang unta, sehingga membuat beliau terluka dan terompahnya pun basah bersimbah darah. Maka Nabi berlindung di balik bukit, dan apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau sampai darahmu menetes ke tanah, maka akan kuratakan Taif itu hancur sehancur-hancurnya. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Beliau mengusap darah yang ada di kakinya supaya tidak menetes ke tanah. Subhanallah, luar biasa kesabaran Nabi. Kalau kita di posisi itu, mungkin ya kita gosok-gosokkan darah itu ke tanah supaya Taif itu dihancurkan oleh malaikat Jibril. Terlalu betul. Tapi tidak dengan Rasulullah. Beliau dengan kesabarannya berkata, beliau pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika ashku dhafaqwa wa qillata illati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin.
menyusahkan dan menjatuhkan aku, ya Allah. Lalu apa yang terjadi? Kemudian datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung-gunung. Wahai Muhammad, tunjukkan dua bukit terbesar yang ada di Mekah. Akan aku cabut, akan aku timpakan ke penduduk Taif yang telah mengejek, melemparimu. Akan kuratakan mereka semua dengan tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kita yang di posisi itu, wahai Nabi, tunjukkan dua bukit terbesar yang ada di Mekah. Akan aku cabut, akan aku timpakan ke penduduk Taif yang telah mengejek, melemparimu. Akan kuratakan mereka semua dengan tanah. Mungkin kita akan menjawab, wahai malaikat, gaskeun, jangan pakai lama, ratakan penduduk Taif itu. Lama betul? Tapi Rasulullah dengan kesabarannya beliau berkata, semoga Allah berkenan lahirkan anak dari keturunan mereka, orang-orang yang taat beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Subhanallah, luar biasa kesabaran Nabi. Dan akhirnya terkabullah doa Nabi Muhammad. Seluruh penduduk Taif memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Hadirin, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah inspiratif ini? Kita harus tetap bersabar dan selalu berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah setiap ada kesulitan, fa inna ma'al usri yusra, pasti ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Hadirin, marilah kita akhiri tausiah ini dengan sebuah nasyid. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau